siang, Pak El. Selamat siang, Pak Idis. Ya, Pak El. Jadi sengaja saya undang Pak El ke sini ya. Yang pertama dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu ingin mengetahui ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rekan sejawat, dan rekan sejawat yang saya pilih di sini Pak Olis ya. Nah, ini ingin mengetahui ya jauh mana kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi selama PJJ ini ya. Oke, langsung saja ya, Pak Idis. Ya. Untuk PJJ yang saya alami selama kurang lebih 1 tahun ini, sebetulnya untuk kendala itu banyak, dan mungkin kendala ini umum dirasakan oleh semua guru. Yang pertama itu mungkin kendala teknis ya. Yang teknis itu seperti berupa jaringan internet, ataupun saya juga pernah terkendala laptop saya rusak mungkin hampir 1 bulan. Itu kondisi yang sangat membuat saya tidak bisa efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Terus juga seperti ini, kadang kita sebagai guru itu sudah berusaha mempersiapkan materi sebaik mungkin ya, baik itu mungkin berupa materi yang berbentuk PDF ataupun berbentuk video. Akan tetapi ketika kita share ke siswa itu kadang-kadang mereka itu tidak bisa belajar secara mandiri. Dalam artian kalau tidak diawasi secara ketat atau secara langsung itu mereka enggan baca, padahal itu sudah kita buatkan berupa modul ya, dan kadang-kadang video juga durasinya sudah lumayan panjang. Nah, kendalanya itu kadang-kadang pada siswanya sendiri. Jadi motivasi untuk belajar, motivasi untuk menggali lebih dalam video tersebut, atau kemudian ketika ada sesuatu yang tidak dipahami terus ditanyakan kepada yang lebih tahu atau langsung kepada gurunya, itu tidak ada ya, kurang, mungkin hanya sebagian siswa saja. Itu yang terkait teknis. Kemudian untuk khusus terkait mapel-mapel sains ya, terutama yang seperti eksak seperti biologi, fisika, kimia, itu kendalanya adalah saat praktikum. Walaupun sebenarnya sekarang sudah banyak tersedia praktikum secara maya, cuma itu tetap berbeda ya pengalamannya antara praktikum secara maya dengan praktikum secara real. Makanya saya juga pernah melakukan salah satu praktikum di mana kita praktikum tapi meeting ya, kondisinya anak-anak sudah disediakan serangkaian alat, dalam artian mereka membuat alat yang ada di rumah ya, jadi ini tidak memberatkan karena sudah bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti triplek, paku, kabel, kemudian lampu, kemudian air garam dan sebagainya. Itu kan barang-barang atau bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah saya jelaskan tutorial untuk membuat alatnya, kemudian pada pertemuan tertentu kita akan melakukan praktikum secara bersama-sama, dan itu lumayan efektif ya. Jadi ada pengalaman secara nyata untuk praktikum kimia. Nah, karena apa? Yang namanya sains itu tidak sekedar teori, tapi di situ ada praktek ya. Kalau kita mengajarkan sains sekedar teori, maka itu hanya akan sebagai sebuah konsep dan tidak ada wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tidak ingin mengajarkan sains itu tidak hanya sekedar konsep ya, konsep yang rumit terus tidak ada aplikasinya. Itu nihil ya, menurut saya itu sesuatu yang kurang bermanfaat. Kemudian kendalanya lagi adalah kepemahaman konsep ya, itu jelas sekali ya. Untuk siswa itu ketika kita melakukan PJJ otomatis pemahaman konsepnya kurang, karena untuk menumbuhkan atau untuk pemahaman konsep itu butuh waktu yang cukup lama dan langkah-langkah yang detail ya. Contohnya kita jika ingin menggunakan model pemahaman konsep dengan metode saintifik, otomatis langkah-langkahnya jelas ya. Di situ ada dimulai dari mengamati, kemudian menanya, eksperimen, dan kemudian mengungkapkan gagasan, kemudian bisa menyimpulkan dari semua kegiatan tersebut. Nah, tapi kan kalau kita di PJJ susah ya, jadi kita step by stepnya untuk memahamkan siswa terhadap konsep tertentu itu susah. Nah, itu beberapa kendala yang memang saya alami. Terus
tambah lagi kebetulan saya juga termasuk orang yang hidup di daerah susah sinyal ya, karena di pegunungan gitu loh. Nah itu karena saya sedang WFH, nah, dulu kan WFH-nya masih lumayan banyak ya, komposisinya pas saat 25%, 75% dan sebagainya itu. Nah itu susah sekali di situ kalau lagi Zoom meeting atau lagi apa tiba-tiba nge-lag, ataupun saya ingin mengupload materi ke YouTube nggak bisa karena kondisi sinyal. Jadi memang sangat riskan sekali ya terkait sinyal ini ya. Dan juga mungkin alat yang diperlukan seperti laptop dan HP juga sangat riskan untuk PJJ. Kemudian itu apa ya terkait siswa tadi kan ketika melakukan praktikum walaupun secara online kan diperlukan biaya ya. Itu ada kendala nggak bagi siswa? Mohon maaf yang kurang mampu itu gimana itu? Ya untuk biaya itu kan saya patok sebenarnya nggak nyampe 10.000 Pak. Jadi memang itu apa ya secara nominal nggak terlalu besar, dan insya Allah siswa yang tidak mampu sekalipun itu bisa. Soalnya apa ya kita kan pengeluaran saat PJJ itu sebenarnya lebih banyak ke kuota ya. Kalau siswa datang sekolah kan itu untuk transportasi sehari-hari bisa mungkin habis 5.000 per hari, dan kalau dikalikan satu bulanan sampai 150. Sebenarnya kalau kuota internet itu kalau mereka mau mengefektifkan ya itu digunakan hanya untuk pembelajaran, tidak untuk hal-hal lain, itu paling kuota ya 80.000 itu udah bisa, dan dari situ kan masih ada sisa banyak, dan itu untuk praktikum yang hanya 10.000 mampu lah. Dan juga seperti bahannya kan kayak garam dapur kan itu mau saya beli Pak, biasanya orang juga sudah menyediakan itu. Oke, itu kan terkait masalah-masalah baik yang dihadapi oleh guru dan siswa itu diantaranya jaringan internet ya. Itu untuk siswa sendiri ya kan kita tahu ya bahwa tidak semua siswa itu bisa mengakses internet dengan baik lah. Menurut Pak El sendiri itu gimana terkait permasalahan tersebut dan solusinya itu bagaimana? Oke, ya memang masalah internet itu ibarat pisau itu dia bisa bermata dua ya. Jadi sebenarnya yang namanya alat itu menurut saya alat itu tidak ada alat yang negatif atau positif, artinya itu netral. Cuma kadang-kadang penggunanya saja yang membuat alat tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Seperti internet itu, ketika anak-anak pemanfaatan internetnya itu cenderung untuk bermain dan mungkin hal-hal yang negatif, itu ya juga internet itu terkesan negatif. Tapi kalau anak-anak itu bisa menggunakan secara baik, itu akan positif. Nah, bagaimana cara penggunaan internet yang baik itu sebenarnya memang kita sebagai guru punya tugas berat ya. Sering kali harus kita sosialisasi ke anak-anak bahwa yang namanya internet itu kalian menggunakan internet itu adalah terkait dengan masa depan kalian. Jadi jangan sembarangan. Kalau kalian terlena dan kemudian tidak bisa menggunakan internet secara baik, itu akan menjadi perusak masa depan kalian. Saya sering mengatakan setiap pembelajaran itu bahwasanya gunakan internet secara bijak dan sebagainya, itu sering saya tekankan selama pembelajaran. Iya. Kemudian ini pernah nggak Pak El itu melakukan penjajakan kepada siswa ya terkait kuota yang mereka miliki, baik kuota yang dari pemerintah ya ataupun milik dia pribadi itu kan kemungkinan kan ada siswa yang tidak bisa ikut video conference karena keterbatasan kuota. Nah ada nggak siswa yang mengalami hal seperti itu? Ya itu beberapa siswa ada yang mau seperti itu ya, japri secara langsung, karena gini kadang-kadang faktornya itu kuota dari pemerintah itu kadang-kadang belum nyampe. Maksudnya dia memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, terus memang tidak punya kemampuan beli untuk internet saat itu. Nah kadang-kadang ditambah keterlambatan dari pemerintah. Pemerintah kan sama ya, kita yang melakukan regulasi di sekolah juga kadang-kadang seperti dana bos saja, kadang-kadang saat kita membutuhkan tapi datangnya telat dan sebagainya, itu kan kita sering mengalami hal yang semacam itu. Jadi karena ya itu manajemen birokrasi kita kan sebenarnya belum seutuhnya efisien menurut saya itu. Jadi kadang-kadang ada keterlambatan dari sisi ketika dia datang atau nyampe ke objek yang diinginkan. Iya, kemudian untuk peran sekolah sendiri itu ya, menurut Pak El sendiri gimana itu peran sekolah dalam mengatasi permasalahan terkait PJJ tersebut? Ya. Menurut saya itu sekolah itu
apalagi kalau untuk sekolah yang sebesar SMA negeri itu bisa ya mengatasi peran seperti itu, tinggal stakeholder yang di dalamnya itu mau berperan atau tidak. Contohnya misalkan ada siswa yang HP-nya rusak atau HP-nya memang tidak support untuk berbagai aplikasi tertentu. Nah itu menurut saya seperti kemarin itu sudah pernah, jadi kita melibatkan alumni, akhirnya ada alumni yang memberikan handphone. Itu jadi kan sebenarnya semua itu ada jalannya, cuma tinggal bagaimana stakeholder itu mau mencarikan jalan atau tetap berdiam diri itu Pak. Untuk terkait internetnya mungkin sebenarnya bisa diatasi ya, karena tidak semua anak itu mengeluh kehabisan kuota terus nggak punya uang. Mungkin kita sebenarnya dijaring beberapa anak, mungkin dari 10 anak atau 15 anak kita pilih, mungkin kasih bantuan uang sekolah yang ada itu mungkin bisa. Kalau ya sekali lagi tergantung niatan dari pihak yang iya. Sekarang kalau menurut PL sendiri ya, misal PL sebagai stakeholder di sekolah, kemudian atau sebagai pemimpin lah yang di situ bisa mempengaruhi sistem yang ada di sekolah itu terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira nih menurut Pak El sendiri idealnya seperti apa untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran selama PJJ tersebut? Idealnya seperti ini, dalam dunia apapun ya, baru itu korporasi pendidikan atau korporasi perusahaan itu sebenarnya kita harus selalu melakukan feedback dan semacam kita survei kepada, kalau kita ya berarti ke siswa, maksudnya setiap minggu itu sebenarnya harus ada survei terkait kekurangan PJJ di mana, kemudian kesulitan siswa dalam melakukan PJJ itu bagaimana. Itu tidak harus seminggu sekali sih, mungkin setengah bulan sekali itu, tapi benar-benar di kemudian dari saran-saran siswa itu kemudian yang masuk kita benar-benar berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah itu kadang-kadang kan kita hanya sekedar mengirimkan angket tapi tidak pernah menyelesaikan angket tersebut. Jadi itu masalahnya adalah keinginan untuk mengeksekusi permasalahan tersebut. Iya. Oke. Itu tadi ya. Satu lagi nih Pak, terkait model pembelajaran ya, yang selama ini diterapkan selama PJJ itu seperti apa metodenya? Apa ceramah lebih dominan atau yang lain kayak gitu? Oke. Ya sebenarnya untuk model pembelajaran itu variatif ya. Maksudnya kalau untuk PJJ seperti ini ya yang paling bagus itu sebenarnya sekarang lagi berkembang adalah blended learning ya. Yang blended learning itu adalah kita menyatukan beberapa model pembelajaran menjadi satu. Jadi tidak terfokus pada satu model pembelajaran, apalagi hanya ceramah saja ya. Ya kita aja sebagai orang yang sudah dewasa kadang-kadang kalau mendengar ceramah ya kita cenderungnya bosan. Nah tapi walaupun siswa berada di rumah, kita usahakan pembelajaran itu mengarahkan kepada aktivitas siswa ya. Kan siswa sudah jenuh di rumah, dari pagi sampai sore terus hanya mendengarkan ceramah dari kita, itu kan kadang-kadang kurang efektif. Jadi kita usahakan pembelajaran itu mengarahkan kepada siswa, motoriknya jalan juga. Mungkin seperti itu Pak. Iya, oke. Kemudian ini untuk tanggapan Pak El sendiri tentang teman-teman guru nih. Menurut Pak El sekarang ini teman-teman guru lebih menggunakan metode pembelajaran seperti apa? Oke. Ketika menggunakan vidcon, apakah di situ ada upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi, atau hanya secara konvensional lebih menggunakan metode ceramah? Kalau yang selama ini saya lihat ya, itu ya mungkin 75-80% masih konvensional, jadi satu arah gitu. Ketika berada di meeting ya, maksudnya kita yang 100% menguasai meeting tersebut, tidak berusaha untuk mengarahkan pada kegiatan diskusi dan sebagainya. Kadang-kadang memang sebenarnya ketika kegiatan diskusi itu sebenarnya kita merasa kurang maksimal. Sebenarnya tidak merasa kurang maksimal itu di kita, tapi sebenarnya di siswa itu tidak membosankan gitu. Ya seperti kayak kalau kita ceramah, maka siswa yang merasa bosan. Tapi ketika siswa beraktivitas, kadang-kadang kita yang merasa bosan. Nah, itu sebenarnya kelemahannya itu seperti itu. Kadang-kadang persepsi kita saja, kalau diskusi itu membosankan ya. Ya sebenarnya membosankan itu di persepsi kita, bukan di persepsi anak-anak. Kita kadang kita
kalah sama mindset sendiri gitu. Iya, oke gitu ya. Berarti memang selama ini tadi 75% sampai 80% ya rekan-rekan atau teman sejawat kita itu di sini masih menggunakan metode ceramah ya. Mungkin karena memang apa tadi bisa jadi karena memang situasinya seperti itu ya. Kalau ingin tadi seperti MIPA itu kan untuk mengadakan praktikum secara langsung nggak bisa, mungkin secara apa tadi melalui virtual kayak gitu. Itu pun ada keterbatasan, tapi kan mending ya kalau ada upaya kayak gitu kan. Oke itu Pak El mungkin satu lagi kesimpulannya terkait pembelajaran PJJ ini ringkas saja seperti apa? Ya sebenarnya gini, menurut saya sebagai guru itu harus punya mindset menjadi murid juga. Jadi kita itu jangan terlalu terlena dengan keadaan kita sebagai guru terus kita lupa untuk belajar. Ya, sekarang itu sebenarnya jangan kita hanya menyuruh siswa belajar di YouTube, di situ banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Tapi kitanya sendiri juga sebenarnya harus mencontohkan, dan kitanya yang harus lebih 2 kali lipat belajar dari siswa sebenarnya. Jadi menurut saya sebagai guru kita perlu tetap belajar, dan sebagai guru kita juga sebagai siswa. Ya, siswa itu adalah sebagai guru kita, dan sekolah juga semua lingkungan itu adalah guru kita. Jadi kita posisinya adalah tetap memposisikan sebagai siswa agar kita tidak pernah lelah belajar dan kemudian akan menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih edukatif. Oke, iya. Terima kasih ya Pak El atas tanggapannya, dan itu juga ada solusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang ada di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh.